Pernah mikir gak, kenapa pas biaya hidup lagi mahal-mahalnya, kamu malah makin nafsu belanja? Rasanya setiap ke mall atau buka e-commerce, ada aja godaan. Padahal bulan ini inflasi naik lagi. Ini bukan kebetulan. Di video ini, kita bongkar trik psikologi yang sengaja dirancang biar dompetmu bolong meski tekanan ekonomi lagi tinggi. Bulan Juni 2026, inflasi Indonesia tercatat 0,44% secara bulanan dan 3,34% tahunan. Naik 3 bulan berturut-turut. Akibatnya, biaya hidup makin berat. Tapi justru saat seperti ini, banyak orang malah belanja lebih banyak. Kenapa? Karena tekanan ekonomi memicu respons psikologis yang gak rasional. Penelitian menunjukkan, generasi muda sekarang lebih milih menikmati uang hari ini daripada menabung. Ketidakpastian ekonomi bikin mereka berpikir, buat apa nabung kalau besok nggak pasti? Ini yang disebut present bias. Kita lebih menghargai kepuasan sekarang dibanding manfaat masa depan, apalagi pas serba mahal. Nah, disinilah trik pertama masuk, kelangkaan. Supermarket sering menempel stiker limited edition atau stok terbatas. Saat kita merasa barang bakal habis, otak kita mengaktifkan sistem FOMO. Inflasi bikin kita sensitif sama kenaikan harga, tapi rasa takut kehilangan malah bikin kita mengabaikan akal sehat. Contoh nyata, pernah lihat snack yang ukurannya makin kecil tapi harganya tetap? Itu namanya shrinkflation. Pabrik sengaja ngurangi gramasi, tapi kemasan dibuat mirip biar nggak kelihatan. Mereka tahu konsumen lebih sensitif sama harga daripada berat bersih. Jadi kamu bayar lebih untuk isi lebih sedikit. Siapa yang untung? Ya jelas produsen dan pengecer. Saat inflasi naik, biaya produksi juga naik. Tapi mereka nggak mau kehilangan pelanggan dengan menaikkan harga terang-terangan. Solusinya, kurangi kualitas atau kuantitas secara diam-diam. Ini strategi klasik yang udah dipelajari sejak psikologi konsumen jadi ilmu. Trik lain yang makin efektif saat ekonomi sulit adalah diskon semu. Pernah lihat harga asli dicoret, lalu diskon besar-besaran? Padahal harga diskon itu nggak beda jauh dengan harga normal sebelumnya. Ini teknik anchoring, otak kita terpaku pada angka pertama, harga coret, sehingga diskon terlihat menggiurkan. Kenapa ini work? Karena pain of buying, rasa sakit saat mengeluarkan uang. Nah, diskon itu mengurangi rasa sakit dengan ilusi hemat. Padahal kamu tetap membelanjakan uang untuk barang yang mungkin nggak kamu butuhkan. Apalagi saat inflasi, kita jadi lebih sensitif terhadap hemat meskipun palsu. Ada juga mental accounting. Kita cenderung membagi uang ke kategori terpisah. Misalnya uang THR atau bonus dianggap rezeki nomplok yang boleh dibelanjakan seenaknya. Padahal nilai uang sama aja. Penjual memanfaatkan ini dengan menawarkan cashback atau bonus yang bikin kita merasa punya uang lebih. Contoh studi kasus, aplikasi belanja online sering pakai teknik flash sale dengan hitung mundur. Ini memicu adrenalin dan rasa urgensi. Ditambah lagi notifikasi, keranjangmu hampir penuh, atau orang lain juga lihat barang ini. Ini semua dirancang oleh tim psikolog dan data scientist. Dan mereka jago banget bikin kamu klik beli. Dampaknya, kamu jadi terjebak siklus belanja impulsif yang bikin tagihan kartu kredit numpuk. Data dari OJK menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga meningkat selama inflasi, tapi tabungan menurun. Kita merasa nyaman dengan belanja, tapi itu hanya bikin stres jangka panjang karena utang menggunung. Siklus ini makin parah karena inflasi membuat nilai uang turun. Saat harga naik, gaji terasa makin kecil. Solusi instan? Belanja. Otak kita melepas dopamin saat checkout. Tapi setelahnya datang penyesalan. Ini yang disebut retail therapy paradox, makin stres, makin belanja, makin stres lagi. Sisi gelapnya? Ada dark patterns di website yang sengaja bikin proses checkout rumit dibatalkan. Misalnya tombol unsubscribe disembunyikan, atau ada biaya tambahan di langkah terakhir. Ini nggak etis,
tapi legal. Banyak perusahaan besar menggunakannya untuk meningkatkan konversi, terutama saat daya beli menurun. Kita juga bisa lawan. Trik pertama, buat daftar belanja sebelum keluar rumah. Riset menunjukkan, orang yang belanja dengan daftar 50% lebih kecil terkena impuls. Kedua, bayar pakai uang tunai. Sensasi fisik mengeluarkan uang lebih menyakitkan daripada gesek kartu, jadi kamu lebih mikir 2 kali. Ketiga, tunggu 24 jam sebelum beli barang non-esensial. Biarkan rasa pengen mereda. Keempat, unsubscribe dari email promo. Semakin sering lihat diskon, semakin besar godaan. Dan kelima, gunakan aplikasi pembanding harga. Jangan terkecoh dengan diskon palsu, cek histori harga barang tersebut. Fakta mind-blowing, ketika inflasi tinggi, otak kita justru lebih sensitif terhadap sinyal hemat daripada sinyal mahal. Artinya, diskon kecil bisa terasa besar. Peneliti juga menemukan bahwa orang lebih mungkin membeli barang saat ada tulisan diskon 50% dibanding beli satu gratis satu, padahal nilai sama. Kenapa? Karena angka 50% lebih gampang diproses otak. Sekarang setelah kamu tahu trik ini, sudut pandangmu bakal berubah. Setiap kali lihat diskon besar atau limited edition, kamu bisa bertanya, ini beneran kebutuhan atau hanya jebakan psikologis? Kamu jadi lebih waspada. Belanja bukan lagi soal reaksi, tapi pilihan sadar. Dan itu kekuatan yang gak semua orang punya. Jadi, mulai sekarang, jangan biarkan trik psikologi menguras dompetmu. Bagikan video ini ke temanmu yang suka impulsif belanja. Follow channel ini biar kamu selalu selangkah lebih pintar dari trik sehari-hari. Ingat, saat ekonomi mencekik, akal sehat